Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifatul Muna dari jurusan Akuntansi Perpajakan kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi belanja, barang dan jasa, beban dan persediaan. Akuntansi belanja barang dan jasa. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dari periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Kemudian klasifikasi belanja. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Kemudian belanja modal dan belanja tak terduga. Prinsip pengakuan dan pengukuran. Yang pertama, belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Kemudian pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. Pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi bendahara. Kemudian koreksi atas penerimaan kembali. Belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurangan belanja apabila diterima pada periode berikutnya. Koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain (LRA). Kemudian pencatatan belanja barang dan jasa. Jurnal atas belanja dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan LRA. Contohnya, pada tanggal 2 bulan Februari 2021 ada akun belanja di debit dan estimasi perubahan SAL di kredit. Penyajian belanja akan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran LRA setelah akun pendapatan. Kemudian beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dapat berupa pengeluaran atau konsumsi atau aset atau timbulnya kewajiban. PP nomor 71 tahun 2010. Klasifikasi beban. Beban operasi terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap, beban penyisihan piutang, dan beban lain-lain. Kemudian beban transfer terdiri dari beban bagi hasil pajak, beban bagi hasil pendapatan lainnya, beban transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah, beban transfer bantuan ke desa, beban transfer bantuan keuangan lainnya. Kemudian beban non-operasional. Beban yang sifatnya tidak rutin, misalnya berasal dari defisit penjualan aset non-tetap, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan defisit dari kegiatan non-operasional lainnya. Kemudian beban luar biasa. Untuk mencatat beban atas kejadian luar biasa, yang termasuk kejadian luar biasa adalah: yang pertama, tidak bisa diramalkan pada tahun anggaran. Yang kedua, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang. Kemudian
kejadiannya di luar kendali pemerintah. Kemudian ada prinsip pengakuan dan pengukuran. Beban diakui saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, koreksi atas beban, penerimaan kembali yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan beban pada periode berjalan. Kemudian pencatatan beban. Jurnal atas beban dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas keuangan. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan operasional dan neraca Pemda. Kemudian contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran GU/TU di SKPD. Contoh, tanggal 7 bulan 10 2021, nama akun beban di debit, kemudian kas di bendahara pengeluaran di kredit. Kemudian kas bendahara pengeluaran di debit dan RKPPKD di kredit. Contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran LS di SKPD. Contoh jurnal pada tanggal 7 bulan 10 2021, nama akun beban di debit dan RKPPKD di kredit. Kemudian persediaan aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksud untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan pada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Contoh persediaan benda akun, persediaan obat-obatan, persediaan bibit, pupuk, bahan pembersih, bahan bangunan, dan persediaan amunisi. Kemudian yang terakhir, prinsip pengakuan dan pengukuran. Persediaan dinilai dengan perhitungan fisik pada periode persediaan yang berasal dari pembelian, maka dinilai berdasarkan biaya perolehan. Persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri, maka dinilai berdasarkan biaya standar. Persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah atau rampasan dinilai sebagai nilai wajar. Saldo akhir persediaan tersebut dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir. Pencatatan persediaan contoh jurnal yang dibuat di buku jurnal finansial saat pembelian persediaan menggunakan mekanisme UP. Kemudian ada contoh transaksi dibayar gaji bulan Agustus 2021 Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran Rp 700.000, mekanisme LS, jurnal LRA-nya, belanja pegawai di debit dan perubahan SAL di kredit senilai 700.000. Kemudian jurnal LO, belanja pegawai di debit, RKPPKD di kredit sebesar 700.000. Pembukuan PPKD jurnal LO, RKS KPD di debit dan kas di kas daerah di kredit sebesar 700.000. Contoh transaksi SKPD. Pembukaan SKPD dibeli perlengkapan kantor sebesar 100.000 oleh Dinas Kesehatan, mekanisme UP dan GU. Pembukuan SKPD pada saat pengeluaran kas, jurnal LRA, belanja barang di debit dan perubahan SLA di kredit sebesar 100.000. Jurnal LO, beban barang di debit dan kas di bendahara pengeluaran sebesar 100.000. Kemudian
pembukuan SKPD pada saat pengajuan SPJ untuk memperoleh GU, jurnal LO kas di bendahara pengeluaran di debit, dan RKPPKD di kredit sebesar 100.000. Kemudian pembukaan PPKD, jurnal LO RKPPKD di debit, kas di kas daerah di kredit sebesar 100.000. Terakhir, contoh transaksi persediaan. Pada akhir tahun 2021, persediaan yang tersisa sebanyak 14 juta. Sedangkan di neraca saldo, nilai persediaan adalah 10 juta. Jurnal LO persediaan di debit, beban persediaan di kredit sebesar 4 juta. Pada akhir tahun 2021, persediaan yang tersisa sebanyak 14 juta, sedangkan di neraca saldo, nilai persediaan adalah 18 juta. Jurnal LO-nya beban persediaan pada persediaan sebesar 2 juta. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.